Alhamdulillah, Alhamdulillah alladzi ja'alal insana khalifah. Wassalatu wassalamu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi ala marriz zaman. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah al-munazzahu anil jismiyah wal jihati wal zamani wal makan. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladhi kana khuluquhul Qur'an. Amma ba'd. Ibadar rahman, fa inni usikum wa nafsi bitaqwallah al-qaili fi kitabihil Qur'an. Inna anzalnahu fi lailatul qadr wa ma adraka ma lailatul qadr. Lailatul qadri khairum min alfi syahr. Tanazzalul malaikatu war-ruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Salamun hiya hatta matla'il fajr. Masyiral muslimin rahimakumullah. Takwa adalah sebaik-baik bekal untuk meraih kebahagiaan abadi di akhirat kelak. Oleh karena itu, khatib mengawali khutbah yang singkat ini dengan wasiat takwa. Marilah kita semua selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melaksanakan semua kewajiban dan meninggalkan segenap larangan. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Tema khutbah pada siang hari yang penuh keberkahan ini adalah 6 keutamaan Lailatul Qadar. Hadirin rahimakumullah. Apa itu Lailatul Qadar? Lailatul Qadar adalah di antara khususan yang Allah anugerahkan kepada umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ia adalah malam yang dianugerahkan kepada ibadah di dalamnya lebih utama daripada ibadah yang dilakukan selama 1000 bulan. Yang tidak ada Lailatul Qadar di dalamnya. 1000 bulan sama dengan 83 tahun lebih 4 bulan. Umat-umat Nabi terdahulu bisa beribadah di dunia ini dalam jangka waktu yang lama karena Allah menjadikan usia mereka panjang semua. Sedangkan umat Nabi Muhammad meskipun usia mereka rata-rata hanyalah antara 60 hingga 70 tahun, akan tetapi Allah menganugerahkan Lailatul Qadar kepada mereka. Dengan adanya Lailatul Qadar, umat Nabi Muhammad berkesempatan mendapatkan pahala yang besar meskipun hidupnya tidak lama di dunia ini. Hadirin jamaah Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Apa saja keutamaan Lailatul Qadar? Pertama, Lailatul Qadar adalah malam diturunkannya Al-Quran. Sebagaimana kita tahu bahwa proses turunnya Al-Quran terjadi dalam 2 tahap. Tahap pertama, turunnya Al-Quran dari Lauhul Mahfuz ke suatu tempat di langit yang pertama atau langit dunia yang bernama Bait Al-Izzah. Dalam tahap pertama ini Al-Quran diturunkan semuanya dari awal hingga akhir secara lengkap. Hal itu terjadi pada malam Lailatul Qadar, yaitu saat itu bertempatan dengan malam 24 Ramadan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalnahu fi lailatul qadr. Artinya, sesungguhnya kami menurunkan Al-Quran itu pada malam Lailatul Qadar. Quran Surah Al-Qadar ayat 1. Baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda yang artinya, Suhuf Ibrahim diturunkan pada malam pertama Ramadan. Taurat diturunkan pada malam ke-6 Ramadan.
dan Injil diturunkan pada malam 13 Ramadan, dan Zabur diturunkan pada malam 18 Ramadan, dan Al-Quran diturunkan pada malam 24 Ramadan. Hadis riwayat Ahmad. Tahap kedua, turunnya Al-Quran dari Bait Al-Izzah di langit yang pertama kepada Nabi Muhammad SAW. Dalam tahap kedua ini, Al-Quran diturunkan secara beransur-ansur sesuai dengan sebab dan peristiwa tertentu selama kurang lebih 23 tahun. 5 ayat pertama dari surah Al-Alaq adalah yang pertama diturunkan kepada beliau di Gua Hira dengan perantara malaikat Jibril alaihissalam, dan hal itu menurut sebagian ulama terjadi pada malam 17 Ramadan. Atas dasar inilah kemudian malam 17 Ramadan diperingati umat Islam sebagai malam nuzulul Quran. Kedua, Lailatul Qadar adalah malam yang penuh dengan keberkahan. Allah Ta'ala berfirman, Inna anzalna fi lailatin mubarakah. Artinya, sesungguhnya kami turunkan Al-Quran itu pada malam yang penuh berkah atau malam Lailatul Qadar. Quran surah Ad-Dukhan ayat 3. Ketiga, pada malam Lailatul Qadar Allah memberitahukan kepada para malaikat mengenai apa yang terjadi di kalangan para hamba sampai datangnya Lailatul Qadar pada tahun berikutnya. Allah memberitahukan kepada mereka siapa saja yang lahir, mati, ditimpa musibah, sakit, sehat, dilapangkan rezekinya dan disempitkan rezekinya dan lain sebagainya. Dalam kurun 1 tahun ke depan, tafsir Al-Qurtubi, An-Nasafi dan lainnya menjelaskan bahwa itulah makna dari ayat fiha yufraku kullu amrin hakim. Artinya, pada malam itu dijelaskan segala urusan yang penuh hikmah. Quran surah Ad-Dukhan ayat 4. Keempat, amal soleh pada Lailatul Qadar lebih baik daripada amal soleh yang dilakukan selama 1000 bulan. Sebagaimana ditegaskan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, Lailatul Qadari khairum min alfi syahr. Artinya, malam kemuliaan itu lebih baik daripada malam 1000 bulan. Quran surah Al-Qadar ayat 3. Kelima, para malaikat dari setiap langit turun memenuhi lapisan bumi, mendoakan dan mengucapkan salam kepada setiap orang yang menghidupkan malam itu dengan berbagai ibadah. Allah Ta'ala berfirman, Tanazzalul malaikatu warruh fiha biizni rabbihim min kulli amr. Artinya, pada malam itu turun para malaikat dan ruh Jibril dengan izin Tuhannya untuk mengatur semua urusan. Quran surah Al-Qadar ayat 4. Baginda Nabi Muhammad SAW bersabda yang artinya, jika tiba Lailatul Qadar, malaikat Jibril turun dengan serombongan malaikat lalu mendoakan dan mengucap salam kepada setiap hamba yang berdiri atau duduk berzikir mengingat Allah. Mereka turun dari terbenamnya matahari hingga terbitnya fajar. Hadis riwayat Al-Baihaqi dalam Syu'abul Al-Iman dan Asy-Syuyuti dalam Al-Jami' Al-Kabir. Keenam, Lailatul Qadar adalah malam keselamatan dan keberkahan bagi para wali dan orang-orang yang melakukan ketaatan. Pada malam itu, setan tidak dapat berbuat buruk kepada orang-orang yang melakukan kebaikan. Dalam hal ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, Salamun hiya hatta matla'il fajr. Artinya, sejahteralah malam itu sampai terbit fajar. Quran surah Al-Qadar ayat 4.
Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Demikian khutbah singkat pada siang hari yang penuh keberkahan ini. Semoga bermanfaat bagi kita semua dan membawa berkah bagi kita semua. Amin amin Allahumma amin. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah wa lakum fastaghfiruh innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillah wa kafa wa usalli wa usallim ala sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlihil wafa. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, faya ayyuhal muslimun usikum wa nafsi bitaqwallah il aliyyil azim wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin azim, amarakum bis salati was salami ala nabiyyil karim, faqala inna Allah wa malaikatahu yusalluna ala nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sallaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka hamidun majid. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك أنت السميع القريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم ادفع عنا البلاء والغلاء والوباء والفحشاء والمنكر والبغي والسيوف المختلفة والشدائد والمحن ما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن بلدان المسلمين عامة إنك على كل شيء قدير. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله العظيم يذكركم ولذكر الله أكبر. حكيم الصلاة. الله أكبر الله أكبر.